Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kamu dalam keadaan sehat dan bisa mempelajari materi ini dengan baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan dan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu teks cerita sejarah. Materi ini dibuat dalam bentuk garis besarnya saja dan dijelaskan secara lisan. Para siswa dapat memperoleh materi ini nantinya dalam bentuk Word apabila ada kendala jaringan atau kuota. Silakan menyimak dan mempelajari. Bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini, silakan bertanya di beranda atau timeline kelas masing-masing agar jawaban yang nantinya saya berikan bisa dibaca oleh teman-temanmu. Mari kita mulai. Kita akan belajar tentang sejarah dalam bingkai karya sastra. Peristiwa di masa lalu dijadikan sebagai sumber tulisan untuk membuat teks cerita, sehingga kita sebut teks cerita sejarah. Kita akan mempelajari pengertiannya, informasi dan unsur pendukungnya, nilai-nilai, ciri kebahasaan, dan bagaimana menyusun teks cerita sejarah. Jadi kita awali pemahamannya dengan pengertian, dengan fungsi, dengan ciri-ciri, dengan strukturnya, dan jenisnya. Teks cerita sejarah itu adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah, ada beberapa unsur nyata seperti tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang bersifat rekaan. Misalnya ada mitos ya, cerita dewa-dewa, ada asal-usul negeri atau legenda, ada mitos kedatangan sebuah agama, ada mitos tentang kejadian yang tidak boleh dilakukan, ada mitos alegori. Mitos alegori ini mitos yang diceritakan secara utuh. Jadi baik tempat, waktu, suasana, tokoh, kemudian perwatakannya, peristiwa-peristiwanya, semuanya adalah mitos. Itu dinamakan mitos alegori. Kemudian ciri teks cerita sejarah itu menampilkan latar, tempat, waktu, suasana di masa lalu. Karena ini adalah sejarah. Sejarah itu peristiwa masa lalu. Nah, itu latarnya adalah latar masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis. Karena ini bersifat cerita, narasi, maka penceritaannya sesuai dengan urutan waktunya. Ada peristiwa pertama, kemudian ada peristiwa kedua, ada peristiwa selanjutnya, dan seterusnya. Isi teks cerita sejarah itu bisa berupa fakta, bisa juga berupa fiksi. Fakta itu ada pada setting, tempat, waktu, suasana, jalan ceritanya fiksi, rekaan, atau setengah fiksi. Jadi ada bagian cerita yang memang nyata seperti itu, ada juga yang ditambah-tambah atau dikurang-kurang oleh pengarang fiksi. Kemudian pada teksnya kita akan menjumpai konjungsi temporal atau kata penghubung waktu, seperti kata sebelum, sesudah, beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, 20 tahun yang lalu, dan seterusnya. Jenis teks cerita sejarah itu ada dua, yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta itu berarti diceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, baik tokohnya, settingnya, itu adalah yang terjadi di masa lalu dan dibuat dalam bentuk cerita, diceritakan. Nah, ketika bercerita ini jelas ada unsur-unsur penambahan dan pengurangan baik sedikit atau banyak dari pengarang atau penulis. Kemudian yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi. Maksudnya di dalamnya ada settingnya juga fiksi, tempat, waktu, suasana. Kemudian ceritanya juga fiksi. Jadi, dan keduanya ini adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Karena sumber sejarah itu harus otentik, harus nyata,
harus ada bukti yang bisa menguatkan, harus ada dokumen yang bisa ditelusuri. Nah, itu. Berikutnya, struktur teks cerita sejarah itu sama seperti teks narasi lainnya, seperti novel, cerpen, itu juga mungkin cerita fiksi yang lainnya. Jadi ada abstrak, bagian awal cerita biasanya menceritakan tentang setting, tempat waktu suasana, atau tokoh. Mengenalkan tokohnya di awal. Kemudian bagian kedua adalah orientasi. Ini bagian ketika konflik itu mulai berjalan atau ketika peristiwa dalam cerita itu berjalan. Ada konflik pertama. Nah, itu termasuk bagian dari orientasi. Kemudian bagian komplikasi ketika peristiwa dalam cerita itu berjalan semakin kompleks, konfliknya semakin luas. Jadi ada komplikasi semacam, misalnya ada tokoh pertama punya konflik dengan tokoh yang kedua. Ternyata tokoh kedua itu ada hubungannya dengan tokoh ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Di sini. Jadi konfliknya semakin rumit karena banyak hal yang terlibat, banyak tokoh yang terlibat. Kemudian bagian berikutnya adalah klimaks. Ini bagian dari puncak cerita. Ketika peristiwa dalam cerita itu paling menarik, atau yang paling mengejutkan, atau yang paling penting, atau peristiwa atau konflik cerita yang sudah mentok sampai di situ dan belum ada penyelesaian. Ini adalah bagian klimaks. Kemudian bagian resolusi. Mengapa ada bagian ini? Karena pada saat cerita itu sudah sampai di klimaks cerita, tidak mungkin akan berhenti begitu saja. Pengarang atau penulis akan mencari celah untuk menyelesaikan cerita itu. Nah, bagian inilah namanya resolusi. Jadi ketika mulai ada celah untuk menyelesaikan cerita sampai cerita itu akhirnya bagaimana, itu adalah bagian dari resolusi. Biasanya diakhiri dengan sad ending atau happy ending atau mungkin tidak diselesaikan malah oleh penulisnya. Diharapkan dari situ pembaca itu bisa menyimpulkan sendiri akhir ceritanya. Bagian akhir adalah kode cerita atau ekor cerita. Ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat filosofis, nilai-nilai yang mungkin bisa dihadirkan oleh pengarang, atau pesan-pesan kepada pembaca. Nah, ini bagian ini boleh hadir, boleh tidak dalam cerita ya. Berikutnya fungsi tes cerita sejarah adalah yang pertama rekreatif. Maksudnya karena ini cerita, biasanya menghibur sifatnya. Jadi menimbulkan efek rekreasi kepada pembaca. Kemudian yang kedua bersifat inspiratif. Teks cerita itu memberikan inspirasi tertentu bagi pembacanya. Kemudian berikutnya mungkin bersifat instruktif, memberikan pedoman atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau untuk meneladani sesuatu. Kemudian yang keempat adalah berfungsi edukatif. Ketika teks cerita sejarah itu memiliki nilai-nilai yang bisa berguna dan bisa dipedomani dalam kehidupan, terutama nilai-nilai yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang. Kemudian informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada unsur pembangun, ada informasi penting yang ada pada teks itu. Unsur pembangun cerita itu bisa unsur intrinsik, ekstrinsik. Informasi penting dalam teks cerita itu, di dalamnya kita mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan tambahan ilmu tentang peristiwa di masa lalu. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah itu diawali dengan membaca teksnya, kemudian mengidentifikasi pokok isinya, kemudian mencatat pokok isi teks cerita sejarah tersebut. Nah, sekarang unsur teks cerita sejarah ada unsur intrinsik meliputi tema, amanat, penokohan. Penokohan ini sama dengan perwatakan ya. Tokoh, sudut pandang, latar, alur. Kemudian unsur ekstrinsiknya hal-hal di luar cerita yang bisa kita amati atau dianalisis oleh pembacanya adalah mungkin hal-hal yang bersifat pemerintahan di masa lalu, bagaimana
pengarang berceritanya. Jadi di hal ini, corak penceritaan ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan pengarang, latar belakang sosialnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang budaya yang dimiliki oleh pengarang. Kemudian juga pembaca bisa melihat unsur keagamaan, politik, ekonomi, sosial yang ada pada cerita atau teks tersebut. Ini adalah unsur ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai yang bisa diambil dalam teks cerita sejarah itu bisa nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, sosial, atau nilai-nilai yang lain yang bisa ditemukan dan bisa dijadikan sebagai pendidikan atau bisa diteladani dalam kehidupan. Kita juga bisa membahas ciri kebahasaan teks cerita sejarah itu. Kita mungkin akan menemukan kata-kata keterangan, kata sifat, bahasa kias, majas. Nah, itu dalam teks cerita sejarah dan itu bisa kita amati. Ini adalah ciri kebahasaan yang sering muncul di teks cerita sejarah. Kemudian untuk menyusun teks cerita sejarah ada bagian penyusunan, ada bagian penyuntingan. Menyusun teks cerita sejarah itu diawali dengan kita mendapatkan sumber tulisan. Sumber tulisan bisa kita dapat lewat wawancara, lewat bertanya kepada tokoh sejarah, bisa juga lewat membaca dokumen-dokumen tertulis. Nah, itu adalah sumber tulisan dan akhirnya nanti mulai dipadukan dengan imajinasi penulis sehingga menjadi teks cerita sejarah. Sedangkan langkah-langkah menyuntingnya, kita harus membaca kembali teks yang sudah kita buat, kemudian kita cermati kesalahan kebahasaannya, dan kita perbaiki. Demikian anak-anak secara teori, materi teks cerita sejarah pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian ajukan di timeline kelas masing-masing, atau kalau ada kendala, bisa menggunakan WA. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.